Halo Putri. Halo juga Laila. Hari ini kita akan membahas peran pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dalam mendorong lahirnya gerakan reformasi. Oke, beberapa hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru adalah adanya ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam menerapkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan demokratis. Berbagai penyelewengan dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Ciri-ciri gerakan reformasi. Gerakan reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi dilakukan berdasarkan suatu cita-cita Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada kerangka UUD 1945 sebagai kerangka dasar gerakan reformasi. Reformasi diarahkan menuju suatu perubahan kehidupan kenegaraan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Agenda reformasi. Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan 7 dan terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk masa jabatan ke-6 1998 sampai 2003. Pada awal bulan Maret 1998, situasi politik nasional semakin memanas. Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia mengundang keprihatinan mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya. Sesi kepemimpinan nasional. Terpilihnya kembali Soeharto untuk ketujuh kalinya menimbulkan gelombang protes di seluruh Indonesia. Tuntutan masyarakat tersebut mewakili aspirasi masyarakat yang mengalami krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang dianggap menjadi penyebab terjadinya krisis multidimensi di Indonesia. Protes anti pemerintah tersebut semakin marak setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Selanjutnya, aksi protes tersebut mulai memuas dengan ikat sertanya rakyat yang merasa mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi krisis moneter yang membebani kehidupan rakyat. Dominasi politik ABRI tersebut menjadi salah satu ciri pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, konsep duifungsi kekuatan sosial politik ABRI menambah sebagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut agar militer tidak berpolitik praktis dan dikembalikan posisinya sebagai kekuatan pertahanan negara yang profesional. C. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Salah satu tuntutan agenda reformasi yang digulirkan oleh berbagai elemen mahasiswa adalah pemberantasan KKN. Hal itu disebabkan karena perilaku KKN tersebut memunculkan sistem ekonomi biaya tinggi yang membebani keuangan negara. Di lain pihak, perilaku nepotisme cenderung merugikan masyarakat karena lebih menguntungkan anggota keluarga atau kroni pejabat untuk memperoleh kemudahan serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha. Proses bergulirnya gerakan reformasi. Sejak terjadinya krisis moneter hingga jatuhnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998, di Indonesia telah terjadi berbagai demonstrasi yang menuntut reformasi total. Pada awalnya, demonstrasi tersebut dilakukan secara damai dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD atau DPR. Tuntutan mahasiswa dan rakyat tersebut diwujudkan dengan tuntutan dilaksananya sidang istimewa MPR untuk meminta bertanggungjawab dan pengunduran diri Presiden Soeharto yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya krisis multidimensi tersebut.